Apa dampaknya Pak narkoba ini dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa ini? Ya, dampak yang paling signifikan ke apa? Kalau dampak yang paling signifikan ya ke kesehatan, gitu, ke kesehatan masyarakat jelas itu, karena itu yang akan mempengaruhi kepada fisik dan juga psikis gitu. Jelas itu ke pergaulan, baik pergaulan di keluarga, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat pasti akan terpengaruh itu. Yang paling unik apa Pak? Kalau media yang digunakan apa yang pernah ditemuin BNN? Lewat Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Insya Allah pekan ini bersama Kepala BNN Kota Surakarta, Pak Triatmo Hamardiono. Masya Allah, sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Pak Triatmo aja. Ya, Pak Triatmo. Pak Triatmo. Insya Allah kita akan bincang-bincang soal bahaya narkoba ini Pak. Ya. Kayaknya cukup menjadi momok ini ya. Saya baca artikel itu Indonesia saat ini sedang mengalami situasi darurat narkoba, betul itu? Iya, betul. Ya. Itu bisa dijelaskan Pak? Ya, darurat narkoba itu kan bisa dilihat yang pertama itu dari sebarannya. Jadi sekarang itu sebarannya itu tidak hanya di kota-kota besar gitu, bahkan sudah sampai ke desa. Jadi kalau saya ketemu kepala desa itu kalau ditanya, Bapak berani nggak jamin desanya bersih dari narkoba? Pasti nggak berani gitu. Oh, gitu. Makanya BNN punya program sekarang itu desa dan kelurahan bersih dari narkoba. Kemudian selain itu Indonesia itu sekarang menjadi pangsa pasar gitu. Pangsa pasar. Kemudian pasarannya itu bukan hanya masyarakat atau yang dewasa gitu. Sekarang anak-anak kecil juga sudah banyak yang menggunakan gitu. Oh gitu. Kemudian jalur masuk ke Indonesia ini kan banyak sekali gitu, baik itu melalui darat, laut maupun udara gitu. Banyak pelabuhan tikus yang tidak bisa termonitor kan banyak. Kemudian termasuk juga jenis-jenis baru itu sekarang banyak yang masuk ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau di seluruh dunia itu ditemukan jenis baru atau namanya NPS, New Psychoactive Substance, itu hampir ada 1040-an yang masuk Indonesia itu sudah sekitar 84 jenis. Ya, jenis itu yang baru masuk. Kemudian kalangan yang terlibat sekarang tuh hampir semua profesi sudah ada gitu. Ya. Mulai dari masyarakatnya, ada pelajar, ada ibu rumah tangga, anak sekolah, sampai aparat juga sudah. Kenapa pangsa pasarnya yang besar di Indonesia Pak? Ya karena selain masuk atau gimana? Selain mudah masuk tadi, jalan tikus tadi kan juga banyak. Gitu. Juga kan penduduk kita kan relatif lebih besar gitu. Nah, orang Indonesia itu juga apanya? Kalau orang Jawa itu bilang demenyar gitu, demen anyar. Kalau ada barang baru itu kan gampang sekali terpengaruh gitu ya. Gitu ya. Gampang sekali kalau ada viral-viral itu kan diikutin cepet banget itu kan. Contoh kayak kemarin mukulin pohon pisang. Iya, semua depan rumah saya ada itu Pak. Kan anak kecil itu. Gitu. Rusak semua pohon pisang depan rumah. Salam dari Binjai. Gitu. Iya. Nah ini kaitannya dengan pangsa pasar itu banyak sekali yang NPS tadi, New Psychoactive Substance, itu sebelum dipasarkan di luar negeri itu dicobanya di Indonesia. Gitu. Jadi kalau Indonesia laku baru dijual. Gitu ya. Nah, tambah satu lagi yang tadi situasi darurat itu ternyata hukuman itu tidak membuat jerah. Gitu. Tetap saja udah ada yang vonis mati mau seumur hidup. Hukuman terberat vonis mati. Vonis mati. Gitu. Apa karena mungkin ini ya narkoba itu sesuatu yang sangat menyenangkan baik untuk kantong dan untuk. Nah, kalau untuk kantong memang betul itu. Jadi seperti ekstasi itu ya. Itu kalau di Belanda itu kan satu butir 3.000 ya. Nanti kalau lewat Malaysia 30.000. Di Indonesia bisa sampai 500.000 satu butir. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas tuh Pak jenis-jenisnya. Ya. Kalau untuk Surakarta sendiri Pak, seberapa ini? Darurat. Surakarta ini sampai dengan November ya, kasus yang sudah diungkap dengan saat narkoba itu hampir 144 kasus. 144 kasus gitu. Kemudian kalau tersangkanya ada sekitar 175. Gitu. Nah, kalau di kita tersangka mohon maaf ini pengedar atau ya tersangka itu pengedar dan penyalahguna juga. Oh gitu. Nah, itu nanti kalau kita mengobrol itu nanti kan ada dibedakan itu. Antara pengedar tapi itu nanti melalui proses yang namanya TAT di kita. Ya.
Berarti memang sangat darurat ya Pak ya, sangat darurat. Apa dampaknya Pak narkoba ini dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa ini? Ya, dampak yang paling signifikan ke apa? Kalau dampak yang paling signifikan ya ke kesehatan, gitu, ke kesehatan masyarakat jelas itu, karena itu yang akan mempengaruhi kepada fisik dan juga psikis gitu. Jelas itu ke pergaulan, baik pergaulan di keluarga, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat pasti akan terpengaruh itu. Gitu. Nah kalau dalam jangka strategis ya akan hilangnya generasi kita, ada lost generation itu kan. Ya, gitu. Akhlaknya juga rusak. Gitu. Perilakunya berubah. Nah itu cara menghancurkan bangsa itu antara lain yang nggak kelihatan ya dengan narkoba. Narkoba itu, ya. Kan? Ya. Baik. Terus saya baca ada apa itu P4GN itu. Oh, P4GN ya. P4GN itu apa singkatannya, Pak? P4GN itu sebenarnya program dari BNN ya. BNN pusat. Ya, sampai di bawah. Di bawah. P yang pertama itu kan pencegahan. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke. Itu. Jadi yang kita kedepankan di BNN itu pencegahannya. Pencegahannya. Pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap gitu kan. Berarti ada dong peredaran yang terang, ada gitu. Kan sebetulnya narkotika itu kan dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya digunakan itu. Untuk pengobatan, kemudian untuk penelitian gitu. Makanya yang kita perang itu kan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Bukan gitu. Pengguna ya, tapi penyalahgunaan gitu. Iya. Kan kalau misalnya psikotropika yang obat misalnya kan dipakai dalam pengobatan gitu. Iya. Tapi disalahgunakan gitu. Artinya ada yang legal memang. Ya memang ada gitu atau pengobatan gitu. Ada yang memang disalahgunakan. Itu apa programnya Pak? P4GN itu apa? Ini kalau programnya Pak Kepala BNN yang baru ini kan war on drug, dikemasnya dalam war on drug. War on drug, perang terhadap narkoba. Tapi perang itu kan tidak harus selalu dar-der-dor itu kan gitu. Itu ada namanya smart power approach gitu. Kemudian ada hard power approach dan soft power approach gitu. Kalau hard power approach itu ya dengan penegakan hukum. Gitu. Kemudian kalau smart power approach itu menggunakan pengembangan IT. Itu karena sekarang kan jaringan itu kan sudah menggunakan IT transaksinya juga seperti itu. Jadi konvensional tetap ada gitu. Gitu. Kemudian kalau soft power approach itu ya dengan pencegahan, sosialisasi, kemudian dengan rehabilitasi gitu. Gitu. Artinya memang yang ditangani adalah penyalahgunaan dan peredaran. Sebenarnya kalau dalam garis besar itu kan ada namanya mengurangi demand reduction gitu, demand reduction dan supply reduction. Gitu. Untuk supply-nya itu kan berarti itu jaringan, nah itu yang dengan hard power approach tadi gitu. Ya, saya baca di artikelnya BNN Nasional nih Pak, BNN Pusat pegiat P4GN lah orang-orang terpilih, berarti melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat, karena tidak mungkin lah kalau pemerintah dalam hal ini BNN bekerja sendiri gitu. Nah, makanya seperti dengan dan tim ini kita sangat bersyukur gitu, gitu dengan keterlibatannya ini. Artinya masyarakat memang harus guyup melawan narkotika ya, menegak narkoba ya. Kalau kita bicara jenis-jenis narkotika itu ada berapa banyak Pak? Sebetulnya kalau di narkotika itu kan dikategorikan menjadi 3 golongan gitu. Jadi ada golongan 1. Golongan 1 itu hanya untuk penelitian, tidak boleh dipergunakan untuk pengobatan. Kemudian ada yang golongan kedua, itu boleh untuk pengobatan tetapi sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Ya, kalau golongan 3 itu yang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi itu kan ada dampak yang menyebabkan ketergantungan gitu, sehingga itu juga harus dibatasi tadi. Berarti jenis-jenisnya terbagi jadi 3 itu. 3 golongan. Tinggi semakin yang tidak boleh untuk pengobatan semakin keras ini. Tetapi kalau dilihat dari efeknya itu kan ada yang sifatnya stimulan, ada yang sifatnya itu halusinogen, bisa halusinasi, depresan gitu, kemudian adiktif gitu. Nah rata-rata narkotika itu kan ada adiktifnya tadi, yang menyebabkan ketergantungan. Iya.
sebenarnya definisi narkotika sendiri itu apa sih Pak? Narkotika itu kan sebetulnya kan satu zat atau obat, baik itu dari tanaman gitu atau semi sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan mengurangi rasa sakit dan seterusnya gitu, dan ketergantungan gitu. Jadi sebetulnya itu tadi makanya digunakan untuk obat tadi kan. Biasanya orang dibius kan untuk mengurangi rasa sakit atau mengurangi kesadaran itu kan menggunakan narkotika itu kan. Tetapi itu legal gitu, bukan penyalahgunaan gitu. Yang paling sering dipakai yang jenis apa Pak? Kalau yang sering kasus sekarang ini sabu, kan ada sabu atau metafetamin. Kemudian yang kedua itu ganja, itu kanabis. Terus kemudian yang ketiga itu ekstasi, atau amfetamin. Kemudian obat-obatan. Obat-obatan. Ya. Obat-obatan ini kan namanya misuse drug gitu kan, jadi penggunaan yang tidak sesuai gitu. Oke, itu bisa masuk kategori narkotika ya kalau tidak sesuai. Psikotropika, tapi itu undang-undangnya Undang-Undang 36 2009 itu bukan kewenangan BNN kalau untuk proses hukumnya. Kalau kita dasarnya 30 Undang-Undang nomor 35. 35-nya. Oke. Tapi tetap saja kalau yang penyalahguna tetap bisa kita fasilitasi untuk rehab gitu, meskipun dia menggunakan obat-obatan gitu. Oke. Saya pernah dengar ada namanya CBD oil itu Pak. CBD oil, minyak ganja. Itu dijual bebas di marketplace itu legal atau enggak? Sebetulnya ilegal gitu kan, karena kan ganja itu masuk di golongan 1 gitu. Yang hanya dipergunakan untuk penelitian. Artinya melanggar hukum enggak kalau jualan itu? Nah kalau jualannya tanpa izin ya melanggar hukum. Tetapi ketika dia punya izin, karena memang itu kan ada yang mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, untuk memasukkan barang itu kan ada. Berarti aslinya barang ini bukan untuk dikonsumsi? Ya, bukan untuk dikonsumsi gitu. Untuk penelitian atau apa? Itu kan kandungan di dalam ganja atau kanabis. Jadi ada CBD gitu, ada CBD. THC gitu. Nah, yang berguna untuk pengobatan itu CBD-nya. Kalau THC-nya itu yang akibatnya negatif. Tapi gitu. Kalau ada orang beli CBD oil legal terus disalahgunakan gimana? Ya tetap kena ilegal ya. Tapi kalau jadi penyalahguna itu kan sebenarnya menggunakan tanpa hak dan melanggar hukum gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan obat, ada resep dokter, enggak masalah gitu. Ya, makanya kalau kita tes urin itu kan ditanya, dalam sembung ini mengkonsumsi obat apa gitu. Gitu. Nah, nanti begitu dites urin ternyata positif benzo. Nah, nanti akan didalami obat apa yang sedang digunakan. Untuk hubungan ini. Dia disesuaikan. sakit. Ya, enggak masalah. Sakit, gitu. masalah. Dia bukan penyalahguna berarti. Positif gitu. Tapi bukan penyalahguna gitu ya. Positif tapi bukan penyalahguna gitu. Oke. Berarti memang tergantung legal atau enggak ini jualan minyak ganja ini. Makanya penyalahgunaan gitu. Iya. Oke, terus modus peredaran narkoba ini apa aja Pak modusnya Pak? Sekarang itu sudah pesen lewat online gitu. Tapi ada juga yang masih konvensional menggunakan perantara atau kurir masih ada. Gitu. Yang paling mahal apa sih Pak? Ganja, sabu? Kalau yang selama ini ya? Atau kelas-kelas memang? Kalau memang kelas orang berduit? Ya itu makanya kan heroin gitu. Tapi jarang di kita. Terus kemudian yang biasa digunakan kalau dugem, suka dugem, ekstasi. Itu kayak pil gitu ya? Ya, yang kayak berwarna-warni yang di gitu. Itu kemudian sabu itu yang paling banyak juga. Sabu bentuknya apa? Kristal. Nanti yang pakai bong itu. Jadi kalau misalnya ketemu ada bong, biasanya bikin pakai bekas botol itu botol. Nah, terus nanti dikasih sedotan, nanti dibakar, itu ngebong itu pakai sabu itu gitu. Masuk ke disedot di mulut. Iya, disedot gitu. Kalau ganja? Kalau ganja di rokok campuran. Dicampur. Nah, sekarang yang banyak juga ganja sintetis atau tembakau gorila gitu. Itu namanya tembakau gorila. Itu ganja tapi sintetis. Itu lebih berbahaya daripada ganjanya sendiri gitu. Berarti tersebar di kalangan apa aja ini Pak ganjanya? Yang paling banyak di kalangan apa? Pekerja. Kalau yang kita tangani itu banyakan itu di sektor transportasi. Gitu. Jadi ada supir-supir yang membawa barang itu misalnya dari Bali itu, di sana itu malah sama bosnya itu disuruh ngecas dulu kalau mau berangkat.
Ngecas itu pakai itu dulu, sabu dulu kan. Biar ini ya, nggak capek, nggak. Ya biar on terus gitu. Tapi itu kan berbahaya. Gitu ya. Karena kemampuan fisik kita itu sebenarnya kan sudah ada batasnya kan. Batas ya. Ketika sudah sampai ambang batas, tetap dipaksakan kan berbahaya itu gitu. Iya. Terus kita kan sering dengar di berita itu, Pak, narkoba di kalangan artis. Yeah. Kenapa artis pakai narkoba? Ya sebetulnya tuh bukannya di artis lah gitu. Tidak hanya artis. Ya di kalangan masyarakat. Cuman kan mereka tuh public figure aja gitu kan, public ya. figure. Oh nggak ada kasusnya dicari-cari kan, ya, apalagi ada kasus itu pasti di blow up. Apa karena memang harga narkoba ini yang alasannya biasanya ya karena lifestyle gaya hidup. Yang kedua karena kan alasan pekerjaan, streaming itu kan wah biar daya tahannya kuat makanya itu. Emang efeknya ke daya tahan ya? Ya dan tapi dipaksa tadi, tetap dalam jangka panjang kan pasti akan dia sebenarnya capek tubuhnya. Iya betul gitu. Contoh aja lah ada minuman suplemen itu. Saya ingat dulu kalau mudik itu Jakarta ke Temanggung, itu kan biar nggak ngantuk kan pakai minum suplemen itu. Itu kan memang mata melek gitu. Tapi nanti begitu saya sampai di tempat saya Temanggung, udah langsung ambruk itu kan. Jadi malah nggak lebaran itu. Iya benar. Karena badan sudah capek dipaksa untuk on terus gitu. Benar. Ciri-ciri penyalahguna apa, Pak? Kalau misalnya gitu, bisa nggak lihat secara kasat mata ini anak ini? Oh, ya sebetulnya kalau secara kasat mata gini sih harus melalui pengamatan gitu. Karena itu kalau untuk memastikan kita harus namanya screening. Ya. Screening dilihat tampilannya seperti apa, terus dengan tes urin gitu. Tapi kalau yang jelas itu pasti akan terjadi perubahan gitu. Karena misalnya ini kan kalau garis besarnya kan kita bisa golongkan menjadi upper dan downer. Upper itu yang orang tadinya ngelentru, nggak semangat, dikasih yang jenis upper itu jadi semangat. Oh, gitu. Kalau yang downer itu yang tadinya aktif, itu kan biasanya untuk orang depresi atau gila itu dikasih yang downer terus dia biar jadi tenang. Nah, berarti di situ ada terjadi perubahan perilaku. Itu yang tadinya itu kok agresif kok jadi pendiam, menyendiri. Yang tadinya menyendiri kok sekarang menjadi seperti aktif gitu. Itu tanda-tanda juga gitu. Itu di perilaku dan pasti akan terjadi perubahan hubungan dengan keluarga, dengan temannya, dengan masyarakat itu pasti akan terjadi perubahan gitu. Kalau secara bercanda kan kita sering bilang perubahannya itu 3 ong itu. Apa itu, Pak? Ong yang pertama itu suka bohong. Yang kedua ong itu juga nyolong. Yang ketiga ongnya bengong. Suka gitu bengong gitu. Suka bengong terus kemudian suka bohong. Itu dan suka nyolong apa barang-barang. Kenapa bisa suka nyolong? Untuk beli obat. Oh, karena udah ketagihan ya. Udah ketagihan untuk beli obat. Jadi kalau bohong misalnya nih kalau yang anak sekolah harusnya uang untuk bayar SPP nggak dibayarkan buat beli itu gitu. Atau ada juga yang bilang kalau sudah menjadi penyalahguna kayak gitu jadi tukang sulap. Jadi tukang sulap. Iya. Gimana? Jadi bisa menghilangkan barang. Disulap jadi hilang. Didol gitu. Kalau nggak jadi tukang bonsai. TV-nya tadinya 50 in, terus berubah jadi 20 in. Tambah habis ya. Tambah habis gitu. Iya. Efek ketagihannya itu sama dengan Homer enggak, Pak? Homer minuman keras enggak? Ya sebetulnya kan itu kan juga masuk kategori Homer juga kan. Oh gitu ya. Enggak, maksud saya, tapi itu ranahnya BNN bukan Homer itu. Apa minuman keras? Miras enggak. Bukan ya? Ya, bukan gitu. Nah, masalahnya kalau seperti Homer miras itu kan kita juga nggak bisa ngerehab itu. Nggak bisa direhab. Kenapa? Bukan ranahnya. Bukan ranahnya kita. Tapi sebenarnya orang bisa kan sembuh dari bisa miras. Juga, bisa gitu. Sebetulnya kayak gitu tuh kan lebih ya. Kalau kayak miras itu lebih ke masalah psikologinya sebetulnya kan. Ya. Gitu. Tapi kalau kita ambil definisi Homer sebenarnya kan menutupi. Narkoba kan semuanya kan juga menutup itu kan. Iya. Nah, bahaya lebih jauhnya lagi kalau sudah tertutup kan perilaku kita nggak ada bedanya dengan binatang itu kan tidak bisa menggunakan akalnya kalau dilihat dari sisi agama kan itu sebetulnya. Oke, kita berbicara soal penyalahguna narkoba tadi, Pak. Cara berhentinya gimana? Jadi kalau sudah masuk kategori berat, itu kalau mau berhenti biasanya susah.
Susah berhenti. Karena itu siklus adiksinya itu ya. Jadi kalau mau berhenti itu berhenti sendiri rata-rata sulit. Itu harus ada keluarga atau teman atau petugas yang memfasilitasi gitu. Memfasilitasi untuk rehabilitasi gitu. Karena itu kalau kita kan rehab itu sebetulnya kan ada dua ya, ada yang voluntary, ada yang compulsory. Voluntary itu dia sukarela. Sukarela artinya sukarela datang ke BNN mau diantar keluarganya ingin rehab gitu. Itu kita tidak akan proses hukum itu. Gitu, okay. Dan kita akan fasilitasi untuk rehab. Tapi kalau compulsory itu ya proses hukum. Tertangkap gitu. Itu nanti kita lakukan yang namanya tadi TAT tadi, tim assessment terpadu. Tim assessment terpadu. Jadi kalau pengen berhenti ya sebaiknya rehab gitu. Rehab ya. Rehabilitasi. Di proses rehab ini berapa lama bisa? Tergantung dia lama makainya, tergantung apa yang dipakai gitu. Di tempat rehab tersiksa berarti, Pak? Enggak lah gitu. Ada kalau yang masih ringan itu di BNNK itu rawat jalan. Rawat jalan itu palingnya 8 kali pertemuan. Oh, dia harus lapor datang. Nanti datang di situ ada konselor gitu. Nanti ada proses-prosesnya gitu. Nah, kalau yang sudah berat itu kita nanti rujuk ke Lido. Iya, di sana kan ada Balai Besar Rehab itu. Atau kita kerjasama dengan Baturaden. Itu ada rehabilitasi nafsa juga. Baturaden Purwokerto. Itu bisa di sana rawat inap. Atau kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta di Solo. Itu ada Solo Medicare, ada Yayasan Elpasca, kemudian ada Kusuma Bangsa, itu ada gitu. Oh, berarti mereka ini lembaga-lembaga yang punya tempat rehabilitasi. Iya, punya tempat rehabilitasi rawat inap gitu. Oh, gitu. RSJD juga ada, kemudian Rumah Sakit Muwardi juga bisa. Dinyatakan sembuh kalau gimana, Pak? Ya, nanti ada ini evaluasinya tersendiri. Gitu. Ya, intinya sebetulnya kan supaya mereka ini bisa bersosialisasi kembali, bisa produktif kembali, itu saja sebetulnya gitu ya. Oke. Pengedar dan penyalahguna hukumnya sama? Tentu beda. Nah, kita ini sudah mencoba merubah paradigma gitu. Jadi kalau sekarang ini kan masih antara pengedar, pengguna itu kan semua disamakan, semuanya dipenjara. Karena itu hampir 50-60% isi rutan dan lapas itu tindak pidana narkotika. Oh, gitu ya. Nah, karena itu sekarang kita mulai membedakan antara jaringan sindikat dengan penyalahguna. Nah, kalau penyalahguna ini kita fasilitasi untuk rehabilitasi. Nah, kalau jaringan sindikat ya tidak ada hukum pidananya. Proses hukum yang penyalahguna. Yang penyalahguna kita upayakan untuk dibantu rehabilitasi, tidak diproses hukum gitu. Hanya masalahnya kan belum banyak lembaga rehabilitasi. Gitu ya. Gitu. Bahkan di Polri sendiri juga sudah ada peraturan Polri nomor 8 2021. Iya. Itu ada namanya RJ, Restoratif Justice. Gitu. Jadi penyidik Polri itu bisa SP3 menghentikan kasus ya. Sepanjang ada rekomendasi dari tim asesmen terpadu bahwa ini adalah penyalahguna. Gitu. Ada persyaratan di situ. Dia bukan sindikat, bukan jaringan, kemudian BB-nya yang ditemukan itu juga ada persyaratannya. Tapi dalam penyidikan kan dia tetap terlibat kan, Pak? Artinya dia dapat narkoba dari mana? Ya itu nanti di dalam tim asesmen terpadu itu. Jadi tim asesmen terpadu itu saya sebagai ketuanya, kepala BNNK itu. Di situ ada tim hukum dan tim medis. Oh, gitu. Tim hukum itu penyidik Polres, Sat Narkoba, ada penyidik BNN, kemudian ada dari kejaksaan. Nah, itu yang akan mendalami keterlibatan si tersangka ini. Apakah dia bagian dari jaringan ataukah hanya penyalahguna. Nah, nanti terus kemudian tim medis itu ada konselor, ada dokter, ada psikolog gitu. Nah, itu yang akan menilai sejauh mana ketergantungan dia. Nah, jadi tim hukum menyatakan, oh ini bukan bagian dari jaringan, oh ini sudah kecanduan. Nah, rekomendasinya untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Rehabilitasinya ditanggung negara atau kita kalau pihak keluarga? Kalau di kita atau di BNN itu dibayar negara.
Dibayar negara ya? Ya, tapi kalau yang di lingkungan swasta ya ditanggung Sendiri-sendiri. keluarga. Gitu. Oke. Ya. Tadi kan berarti narkoba itu sebenarnya bukan hanya barang mahal ya Pak, barang murah juga ada. Yang paling murah apa Pak? Yang paling murah ya. Paling murah Mas. Obat-obatan itu ya. Maksudnya. Trihek, tramadol, apa itu kan murah meriah itu. Gitu. Itu sering dipakai Yang ya? pil-pil ya, itu yang sering dipakai apa? Anak-anak muda itu, anak-anak sekolah kayak gitu tuh. Yang ngelem itu apa Pak? Ngelem itu juga termasuk itu. Pakai apa itu? Pakai lem Lem anu itu, lem kayu kastol kan. yang Kastol, baunya iPhone, keras iya. itu ya? Itu kan disedot begitu. Gitu ya. Baru tahu Iya. sih. Bahkan kalau sekarang itu apa? Boleh nyebut produk juga ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Komik gitu. Komik itu ada yang disalahgunakan, yang obat batu. Obat batu? Iya. Itu Caranya gimana tuh? diminum saja. Kan sampai 5 gitu, pletetin minum 5 gitu kan teler itu. Masya Allah, jangan ditiru nih ya. Resep dari Pak Kepala nih. Di Lampung itu kan tahun kemarin itu, tahun baru itu, pesta itu di pantai gitu, pesta komik. Komik ya. Padahal sering di pantai-pantai itu ya, komik-komik gitu. Di gunung juga antum tahu. Oh, itu kan ngangetin badan itu. Gitu ya. Kalau ini Pak, kalau apa? Saat pandemi ini apa dampaknya? Peredaran narkoba tambah meningkat atau tambah ini? Kan orang jadi dua ya, dilematis ya. Orang jadi stres, nggak punya kerjaan. Stres di rumah. Akhirnya pakai. Tapi makanya yang murah kan. Yang murah-murah. Kan nggak kerja kok makanya yang murah-murah kan banyak sekarang gitu. Gitu ya. Ya, ada juga yang dia kemudian tergiur untuk menjual. Karena nggak ada ini pada murah kayak gitu. ya. Gitu. Terus kemudian karena mobilitas berkurang, sekarang lewat online gitu. Nah lewat online ini yang agak sulit juga untuk di pencegahannya bagaimana Pak kalau yang lewat online? Nah, kita kalau yang online itu kita bekerjasama dengan ini jasa-jasa paket itu. Tapi itu kan juga tidak semua paket bisa kita deteksi gitu. Tapi kita caranya aneh-aneh ya Pak. Cara untuk memindahkannya itu saya kalau lihat di video itu ada dimasukkan di itu kan namanya kan untuk pakai barang-barang itu kan cut out itu sebetulnya. Jadi pemutus gitu. Jadi pemutus antara si pengirim dengan dengan penerima ini kan sebetulnya kan tidak saling kenal gitu. Cuman dengan kode saja. Nanti dikirim lewat ini gitu saja gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau ngungkap jaringannya itu agak sulitnya kayak gitu. Oh gitu ya. Yang paling unik apa Pak? Kalau media yang digunakan apa? Yang pernah ditemuin BNN? Lewat Quran juga. Quran? Jadi Al-Quran itu dibolongi gitu. Di dalamnya diisi sapu. Ya. Itu kalau bawa kayak gitu kan mungkin orang bawa Quran takut ini kalau mau ngerahasia gitu kan. Padahal dalamnya ada yang sama gitu. Terus kemudian waktu dicelat itu salib. Gitu. Jadi salib. Rongganya Nasrani itu ya, rongganya diisi ekstasi sama sabu gitu. Terus kalau yang di fisik itu kan swallow, ditelan, jadi dalam bentuk kapsul. Jadi kapsul tapi bukan kapsul yang bisa lumer itu. Nah, itu ditelan gitu. Nah, nanti sampai tempat minum pencahar, diambilin. Nah, itu mungkin malah bagus itu kan ada kopi luwak, ini kan kopi. Ada juga yang kalau wanita dimasukkan ke dalam. Itu kalau di ini memang nggak kelihatan ya, kayak di bandara. Ya, di ronsen. Harus di ronsen. Ya, kalau di ronsen kelihatan itu kan gitu. Iya. Kalau wanita ada juga yang di itu di balik kerudungnya itu kan. Saya nggak ngomong hijab kerudung aja kan. Iya. Situ. Iya. Artinya memang semua cara digunakan ya. Nah, kalau yang di Jepara itu malah genset. Gitu. Genset. Jadi impor genset di dalamnya tuh isinya di tempat bensinnya sabu. Itu. Pokoknya asal ada rongga diisi. Kalau di Demak Sayung itu di penjernih air. Di penjernih air. Penjernih air. Jadi kan ada penjernih air gede gitu, itu di dalamnya diisi itu. Pokoknya segala macam cara lah gitu. Bahkan yang tiang pancang dulu sempat ramai itu memang betul gitu. Oh gitu ya. Iya. Di pancadangan, ada juga gitu. Iya. Yang jadi pertanyaan itu Pak, teman-teman juga nanyakan itu.
netizen ini pada nanyakan, setelah razia diapain itu barang? Itu ada ketentuannya, harus segera harus segera dimusnahkan. Musnahkan itu harus ada berita acaranya, dihadiri dari jaksa, dari masyarakat gitu. Harus segera dimusnahkan. Tapi paling nanti disisihkan sedikit, itu nanti untuk barang bukti ketika sidang. Barang bukti ketika sidang gitu. Terus disisihkan itu untuk di tes lab nanti kandungannya apa, terus kemudian untuk sidang, paling itu sedikit itu juga untuk nanti misalnya pelatihan gitu, atau untuk ngelatih anjing pelacak, itu kan juga harus ada bahannya, harus barangnya, kalau nggak ada kan nanti gitu. Tapi itu juga ada berita acaranya gitu. Kadang-kadang kan sering curiga, jangan-jangan dijual. Artinya ada pihak auditornya ada, dari luar ya, dari pihak nggak berani nyimpen lama-lama itu gitu. Iya. Baik, terus apa peran kita sebagai warga negara Indonesia nih Pak untuk bisa war on drug ini? Saya kalau ditanya ini selalu ingat itu apa yang disampaikan Kiai Haji Sahal Mahfud itu. Iya. Kalau ingin kelihatan baik gitu, dengan diam itu sudah semuanya seolah-olah menjadi baik. Jadi kalau kita diam aja itu kan sebenarnya seolah baik, nggak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi sulit itu kita harus bisa berjuang, ikut andil mewujudkan kebaikan itu. Gitu. Nah, saya rasa kalau komunitasnya FKAM ini kan bukan pada taraf saya mengajak agar menjauhi bahaya narkoba, saya percayalah gitu kan. Ya meskipun kita nggak boleh takabur loh ya, karena pengaruh pergaulan itu bisa jadi. Ya. Tetapi kalau menurut saya arahnya lebih kepada kita harus peduli terhadap sekitar gitu. Jadi kebaikan yang sudah kita miliki itu harus memberi dampak kepada masyarakat sekitar kita, minimal keluarga, masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi kita harus bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Sehingga masyarakat juga menjadi aware gitu. Iya. Sehingga terjauh dari penyalahgunaan. Berarti memang kita harus ikut andil perhatian dengan masyarakat. Betul. Gitu. Kalau misalnya gini Pak, kita punya tetangga atau kita punya teman agak aneh nih, perilakunya berubah nih. Yang harus, misalnya saya gitu, apa yang saya harus lakukan? Siapa yang harus saya hubungi pertama? Ya tentu kita cari informasi dulu nih, berubahnya itu karena apa gitu kan gitu. Enggak, kalau misalnya memang berubah terus, ternyata pemakai nih dia. Bisa hubungi sudah kita. Sampai positif, saya lihat dia sudah pemakai. Langsung bisa hubungi ke BNNK. Nanti kita bisa bantu. Oh gitu. Kita nanti bisa datangkan konselornya gitu. Oh gitu, oke. Sebelumnya kita terima kasih nih Pak, kemarin sudah bantuin kita di seminar kepemudaan. Kemarin hari Sumpah Pemuda kan kita adakan acara itu sama teman-teman Solo Raya. Saya sebetulnya kepingin hadir gitu, cuman saya juga bersamaan tuh ada acara gitu, sudah teragendakan lebih dulu gitu. Apa yang bisa kita kerjakan bersama ini Pak, kira-kira ke depan? Ya dengan komunitas yang sudah dimiliki tadi, dengan potensi yang dimiliki teman-teman di FKAM gitu, tentu nanti bisa ikut mengembangkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba gitu, yang tidak hanya monoton berupa sosialisasi gitu. Mungkin ada model-model gitu yang bisa diterima di lingkungan masyarakat gitu mungkin masing-masing. Karena sekarang ini kan kalau cuman sosialisasi dikasih materi gitu kan kadang-kadang orang nggak dengerin juga gitu, malah mungkin sibuk aja dengan kayak gini-gini gitu. Nah, mungkin ada metode-metode lah ketika didakwah atau metode apa gitu yang mungkin bisa dikombinasikan gitu, memasukkan materi-materi itu gitu. Ya. Oke. Terakhir Pak, mungkin kasih pesan-pesan buat kita nih Pak, terkhusus anak-anak muda, generasi muda bangsa Indonesia ini, apa yang harus dilakukan untuk agar tidak salah langkah dalam masalah narkoba dan untuk ikut andil dalam pencegahan narkoba nih Pak. Jadi sekarang ini kan misalnya nih ya, mau masuk Taruna Akpol, Akmil, mau jadi CPNS, mau nyalon caleg gitu, mau kuliah, itu rata-rata sekarang itu mempersyaratkan SKPN. SKPN itu surat keterangan
hasil pemeriksaan bebas narkoba. Gitu. Oh, berarti bukan SKCK ya? SKCK beda lagi gitu. Nah, orang kadang, kan profesi kan bukan hanya itu saja. Jadi pengusaha, pedagang kan nggak perlu itu gitu. Nah, ternyata setelah kita ngobrol gitu dengan lembaga-lembaga yang memerlukan itu, mereka ini mengatakan itu bukan hanya sekedar bebas narkoba gitu, tetapi bagaimana orang itu mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mau bertanggung jawab terhadap konsumen. Kalau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa. Jadi ternyata orang yang menjadi penyalahguna itu dianggap tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Nah, itu ternyata yang lebih besarnya di situ, dari instansi atau perusahaan yang membutuhkan itu gitu. Jadi kalau kita menyalahgunakan narkoba dengan mengkonsumsi itu sudah menutup salah satu, ya. Jadi salah satu pintu masa depan kita. Gitu. Betul ya, sekali. jadi tidak usahlah mencoba gitu. Jadi tidak usahlah mencoba mengenai narkoba. Udah tahu itu efek negatifnya kan nggak perlu kita ngalami tuh. Orang lain sudah ngalami dan itu banyak negatifnya, ya sudah gitu. Nggak perlu kita ngalami dulu baru percaya bahwa narkoba itu banyak mudaratnya kan gitu. Ya betul itu Pak. Jadi efeknya memang kepada perilaku dan efeknya kepada peradaban ya Pak ya. Ketika akhlak sudah rusak, peradaban. Padahal syariat itu jelas. Kaidahnya itu la dororo wala diroro. Kita tidak boleh merusak diri kita sendiri, merugikan diri kita dan orang lain juga gitu ya. Kalau kita insya Allah Pak mendukung program-program BNN Kota Surakarta, dari kita punya di 2022 kita punya slogan atau semacam jargon narasi di Rakernas. Minggu depan ini kita Rakernas ya Pak, membangun Indonesia dengan membangun bersama dalam dakwah, membangun Indonesia yang beradab itu. Jadi dengan dakwah ini kita berusaha agar mewujudkan masyarakat yang beradab dan berakhlak gitu ya. Dari situlah nanti muncul peradaban dan salah satunya ya memang kita harus sama-sama nih untuk memerangi narkoba ini ya. Gitu. Terima kasih Pak Triyatmo atas kunjungannya ini. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari KAF gitu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin gitu. Itu saya sebagai bentuk apresiasi dari BNN Pak. Masya Allah ya. Bisa Pak. Kita kita berikan penghargaan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas partisipasi selama ini dalam program P4GN. Mudah-mudahan berlanjut terus. Amin. Kita dukung terus. Pokoknya apa yang kita bisa sinergikan, insya Allah kita lanjut Pak. Insya Allah. Baik, kita terima. Terima kasih banyak Pak Triyatmo. Demikian teman-teman podcast FKM Podcast ya. Insya Allah kita akan datangkan tamu-tamu yang luar biasa seperti beliau ini di sini untuk apa yang bisa kita bicarakan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Triyatmo dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.